Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Oke, di video kali ini saya mau coba membuka pikiran teman-teman semuanya ya. Ya, selalu ada aja pasti setiap harinya itu ada aja yang mengeluhkan kondisi akunnya inilah tiba-tiba nggak dapat order, cuma dapat order sedikit tiba-tiba di jam-jam tertentu. Sering mengalami delay yang cukup lama gitu kan. Itu pertanyaan yang nggak ada habisnya, sepertinya nggak pernah akan ada, nggak pernah bakal hilang kayaknya ya teman-teman ya. Nah, itu saya coba akan ngebuka pikiran kalian dulu nih semuanya ya teman-teman yang lagi nonton di konten kali ini. Nah, apa yang perlu kalian buka teman-teman ya pikirannya? Harus dipahami dasar-dasarnya dulu. Nah, akun terjadi delay di jam-jam tertentu atau sulit mendapatkan order di jam-jam tertentu, tiba-tiba di paginya kencang, di jam setelah jam 8 itu kayak berhenti gitu. Kalian harus balik lagi ke flashback nih. Ini ada teorinya yang udah saya bentuk ya, udah saya susun sedemikian rupa. Boleh kalian screenshot ini ya, boleh kalian SS. Nah, ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup ini teman-teman ya, di grup cara mengolah akun dengan baik. Nih, saya kasih judul yang masih nanya akun delay atau berhenti di jam-jam tertentu. Langsung aja flashback ke level pendapatan. Artinya apa? Teman-teman atau abang-abang atau empok-empok, flashback kembali lagi, merujuk ke apa? Ke level pendapatan kalian masing-masing di hari-hari sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, atau bahkan 1 tahun. Nah, apakah itu menjamin bang gitu? Menjamin bakal akun itu seperti itu terus gitu? Selalu ngikutin penyesuaian pendapatan di hari-hari sebelumnya? Nggak bisa ngejamin. Di sini saya udah buat rumusnya. Nah, rumus dasarnya begini teman-teman. Rumus dasarnya kalau metode saya ini saya udah analisa. Rumus dasarnya pendapatan standar gacor ya. Ini standar gacor dalam waktu 12 jam. Itu kisarannya antara 300 sampai 400 di 12 jam. Di daerah manapun ya, di kota manapun kalian. Standar gacor artinya ini setiap jam ini ada isian jam teman-teman ya. Setiap jam ini pasti ada orderan yang dibawa, yang dibawa, yang diselesaikan. Artinya kalau pendapatan kalian masih di bawah ini, coba dikurangin mengeluhnya, diperbanyak usahanya gitu teman-teman. Nanti ada kata-kata pernyataan yang mungkin bisa merubah mindset kalian yang terlalu klasik ya, terlalu banyak mengeluh di hal-hal itu. Jadi patokannya begini, kalau standar gacor itu 12 jam pendapatannya 300 sampai 400 ribu dalam 12 jam. Artinya kalau akun kalian masih di bawah ini, atau bisa juga dan waktu 10 jam pun, kalau pendapatan kalian 200 atau 2,5 itu udah termasuk gacor ya. Udah termasuk gacor. Kalau kata saya dalam waktu 10 jam itu 250 ribu udah termasuk lumayan gacor. Jadi kalau patokannya kalian per 12 jam seharinya itu hanya di bawah ini, teman-teman ya, itu kalian nggak usah bingung. Kalian cukup dikencengin ikat pinggangnya. Bagaimana caranya mendapatkan order, meningkatkan pendapatan akun? Itu pasti nanti pertanyaannya itu. Jangankan meningkatkan pendapatan bang, orderan aja masuknya susah. Nah, ini kalian pasti kembalinya ke sini nih teman-teman ya. Nanti saya kasih
Saya kasih ini. Kalau pertanyaan itu, gimana bang cara meningkatkan pendapatan? Orderan aja masuk aja susah ini teman-teman. Jawabannya ini nih. Jawabannya ini. Contoh nyata dan klasik dari segala pertanyaan yang umum, yaitu jangankan mau naik pendapatan, akun bunyi aja enggak. Orderan masuk aja enggak, itu kan pertanyaannya pasti itu, ya kan? Jangankan mau naik pendapatan, akun bunyi aja enggak. Order masuk aja enggak. Itu kan pertanyaannya pasti. Nah, ini saya jawab di sini. Itu karena pemikiran kalian masih terjebak di sindrom klasik. Terjebak dalam pikiran itu aja. Tapi nggak punya solusi. Pikirannya masih terjebak aja di situ. Nggak ada terlalu terjebak di pola pikir mindset yang negatif terus. Jadi pikirannya kayak gitu, gimana mau naik pendapatan, order masuk aja enggak, kan begitu kan logikanya gitu nggak? Kalian kalau ngelihat konten saya sekilas itu secara nalar nggak akan nyambung teman-teman. Cuman kalau kalian nontonnya udah lumayan lama, udah pelanggan subscriber saya yang lama, viewer saya yang lama, itu pasti udah paham. Kalau yang baru nonton itu pasti nalarnya belum nyampe gitu artinya. Bukan saya mau merendahkan ya. Kalian perlu ngelihat konten-konten yang bersangkutan yang lainnya. Jadi ini sindromnya kayak gini. Takut bensin habis, boros, tekor, capek, dan percuma. Percuma geser sana sini, keliling sana sini, sama aja hasilnya. Kurang lebih begitu kan pasti outputnya. Output dari pola pikir yang ini. Inputnya pasti outputnya ini. Ya kan? Pasti kenanya ini. Takut bensin boros. Ya. Takut bensin boros. Nih. Takut bensin boros. Tekor, capek, percuma. Nah, ini adalah sindrom yang keluar output. Akun gak akan berubah seketika langsung bisa sehari dapat 300.000 atau bahkan lebih. Kalaupun bisa nunggu hujan seharian sambil ngebit hujan-hujanan. Ya, bener gak? Besoknya kolaps, sakit gitu. Emang kalau mau akun gacor harus hujan apa tuh? Sampai kapan? Kalian terjebak atau kalian yang masih terjebak dalam situasi pemikiran kayak gini? Nunggu hujan, orang ini aja musim kemarau gimana? Mindsetnya harus dirubah gitu. Ini namanya mindset orang yang kurang membuka pikiran dan hatinya nggak ada rasa iba dengan keluarga dan anak istri kalian. Kalian udah belum apa-apa, belum berjuang, udah mikir yang negatif. Ya keluarlah output yang negatif juga. Apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai gitu. Besoknya akun gitu-gitu aja, gak kelar-kelar sampai kiamat. Mohon maaf aja. Ini fakta. Kebanyakan kayak gitu. Bener gak? Solusinya hanya satu. Kenapa akun nggak bisa bunyi? Usahakan selalu mobile teman-teman ya. Artinya melawan ini. Takut bensin boros artinya kalian harus ngeborosin bensin. Udah nggak usah mikirin bensin lagi. Bagaimana caranya? Nggak ada duit bang, ya gimana caranya? Kalian kan kerja hanya di Gojek. Ya emang senjatanya harus ada bensin. Gimana ceritanya nggak ada bensin? Tapi kan kalian belum apa-apa ngeluh bensin boros, belum bergerak atau patokannya yang kemarin-kemarin terus gitu. Udah gitu-gitu aja terus gitu. Nah, solusinya mencari spot potensial sesuai karakter layanan akun dengan mapping, geser ke riwayat yang akun sering merespon order. Usahakan bukan sekali dua kali, harus secara kontinu berkelanjutan. Artinya bukan hanya sekali teman-teman, bukan di hari ini aja. Tapi sampai akun menemukan ritme yang sesuai dengan harapan kalian masing-masing. Nah, jadi makanya saya bilang jangan hanya berpatokan sama hasil,
tapi prosesnya aja kalian udah mengeluh duluan di awal gitu. Udah nanya, "Bang, kira-kira akun bisa gacor itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan?" Nah, itu salahnya. Terus muncul kayak begini. Bagaimana mau meningkatkan pendapatan tapi order aja nggak masuk. Nah, caranya gimana biar order masuk itu gimana caranya gitu. Ini caranya kayak gini nih teman-teman nih. Harus mobile, mencari spot potensial di daerah kalian masing-masing. Kalian pasti lebih tahu daripada saya area masing-masing. Kecuali kalian masih satu kota sama saya. Pasti insya Allah saya pasti bisa jawab. Kalau daerah kalian masing-masing kalian yang lebih tahu. Masa ngojek udah bertahun-tahun nggak tahu area-area spot yang bagus? Misalkan kalian mainnya Gosen atau Goret, jam berapa dan di mana? Pasti kalian lebih tahu sebelumnya. Harus di mana? Itulah kalian yang harus targetin itu, yang paling penting. Kenapa saya bilang spot ini harus mobile, harus geser? Apakah pasti bang di tempat yang ramai itu pasti bunyi? Belum tentu juga. Karena apa? Karena kualitas dan level akun yang masih rendah itu emang nggak bisa secepat itu bisa langsung dikasih orderan, tapi seenggaknya kalian udah berusaha. Nah, makanya kenapa bukan hanya sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, bukan, tapi berkelanjutan. Makanya ini solusinya ini teman-teman ya. Pertanyaannya kan tadi pasti, jangankan meningkatkan pendapatan, order aja masuk aja enggak ya kan? Nah ini tadi kita ini rumusnya kayak gini yang tadi bisa bilang. Coba kalkulasi proporsional antara pendapatan dengan jam online kalian. Durasi total kita bekerja itu saat aplikasi on, aplikasi off itu nggak dihitung ya. Dikalkulasi nih teman-teman nih, pendapatan harian kalian misalkan 200. Kalkulasi dalam 12 jam itu dibagi 12 jam. Artinya 200.000 dibagi 12 jam itu kira-kira berapa dapatnya per jam? Berarti per jam itu 16.000 kurang lebih. Jadi jangan heran akun yang masih 200.000 tapi on beat-nya itu 12 jam, pasti ada jam kosongnya teman-teman ya. Nah, ini kan patokannya ini di atas nih. Jadi ada selisih 100.000. Nah, 100.000 berarti per berapa jam tuh? Sejamnya aja 16.000. Berarti 100.000 itu kira-kira ada jam yang kosong kira-kira kurang lebih berapa jam? Berarti ada sekitar kurang lebih 5 jam, setengah harinya ya kan? Hampir setengah hari lah. 5 jam lah taruhlah. Berarti itu 5 jam itu ya jam kosong, jam delay-nya kurang lebih totalnya. Pasti ada jam kosongnya itu, berarti 5 jam yang kosong. Kalau kalian pendapatannya udah segini, 300 atau 400, pasti ketutup tuh. Per jamnya pasti ada aja orderan gitu teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau kalian ngerasa akunnya ada delay per jam-jamnya, itu pasti ini patokannya. Jadi nggak usah bingung. Jadi nggak usah bingung dan ngulang-ngulang sering pertanyaan yang kayak gini tuh sering banget nih teman-teman ya. Saya bilang sering, paling sering ini. Tiba-tiba delay, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Itu caranya gimana? Nanti saya kasih contoh hasil saya hari ini ya. Nih, saya bikin catatan. Kita ini bekerja dengan sistem yang dinamis. Artinya kita harus sedinamis itu cara kerjanya. Nggak bisa kita konstan melulu harus persis atau sama hasilnya. Dan cara kerjanya di berbagai kondisi gitu-gitu aja nggak bisa teman-teman. Kita harus selalu dinamis. Hasilnya pun pasti fluktuatif, nggak akan selalu sama ya. Cuman kita udah punya potokan, polanya udah ada gambarannya itu yang menjadi patokan. Cuman secara hasil usaha pasti akan berbeda. Namanya kita bekerja dengan sistem itu yang bekerja, bukannya kayak kita kerja di pabrik jam 6, jam 7 masuk, jam 3 pulang gitu terus berulang-ulang sampai seterusnya. Hasilnya itu aja begitu. Setiap bulan kita hasilnya segitu. Terus kalau ditambah lembur ya itu hasilnya. Beda kita kerja di online, yang kerja itu sistem. Jadi kita nggak bisa matok hari ini harus segini terus. Pasti ada perubahan teman-teman. Karena apa? Kita bukan
bersaing sama 10 atau hanya 50 orang. Kita setiap hari bersaing lebih dari itu. Terus kita kerja sama sistem. Jadi kita harus sedinamis itu. Lalu apa gunanya pola selama ini kita bentuk sedemikian rupa? Tujuannya untuk memberikan ritme dasar. Artinya kita udah menerapkan pola-pola sebelumnya, tujuannya untuk memberikan ritme dasar nih, ya. Tujuannya untuk memberikan ritme dasar yang lebih optimal yang telah ditentukan cara kerja sistem itu sendiri. Artinya kita udah paham cara kerja sistemnya itu seperti apa. Kita udah punya polanya. Nah, itu untuk membentuk ritme akun kita semacam itu, teman-teman. Setiap harinya kita ngebit. Nah, jadi hasil itulah cara kerja kita setiap hari. Tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah kita terapkan sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya, kurang lebih pertanyaan yang selalu diulang-ulang, yang masih ada aja. Makanya saya mencoba ngebuka pola pikir kalian di sini. Nah, contohnya apa? Nah, ini bisa kalian rekam layar ini. Ada rekomendasi meningkatkan pendapat berdasarkan level akun ya. Ini di sini ada level 1, ada level 2, terus level 3. Ini cukup segini dulu. Yang pendapatannya masih di bawah 200.000 ya, ini saya bilang ya. Ini kalian boleh screen recorder nih ya teman-teman ya. Kalau screenshot ini nggak nyampe nih, kurang kecil saya bikin grupnya ya. Nah, ini kalian bisa screen recorder kalau mau ya. Tuh, ini saya yang buat ya teman-teman. Nah, oke, contohnya apa? Hari ini saya coba. Saya biasanya on beat itu istirahat, teman-teman. Istirahat di jam 9 habis jemput anak tuh jam 9, habis itu tidur sampai jam 12 gitu. Baru terus bangun, baru berangkat jam 1 atau jam setengah 2 atau jam 2. Saya coba hari ini. Bener gak? Maksudnya saya pengen ngebuktiin ke teman-teman. Setelah jam 7 itu atau jam 8 atau jam setelahnya itu di jam-jam keramat itu, di antara jam 7 sampai jam sampai jam 12 itu kayak gimana sih delaynya gitu, yang pada ngeluhin. Nah, ini saya buktiin tuh ya. Ini saya keluar jam setengah 6. Jujur aja tadi saya agak lambat, setengah jam itu nggak dapat order. Hampir saya pokoknya keliling aja sampai geser terus. Kok nggak dapet ya? Terus saya usaha terus. Akhirnya bunyi, teman-teman. Bunyi bahkan sampai nyortir saya. Langsung nyortir. Argo 16.000 2 kali masuk di jam ini nih. Sebelum jam ini, teman-teman. Sebelum jam 6. Argo 16.000 saya lewatin karena saya harus nganter anak di jam 7. Saya nggak mungkin ngambil argo yang di atas 10.000. Nah, begitu dapat order saya bawa nih. Nah, ini udah sampai di titik malah dibatalin tuh. Nih. Nanti ada poinnya ya, jam 7 ya, jam keramat yang kalian sering keluhkan. Ini saya udah berjalan 3 menit, bayangin tuh. Udah jalan 3 menit, seberapa jauhnya coba. 2 kilo ini jemputnya, teman-teman, hampir 2 kilo, 1,5 kilo lah. Dibatalin, udah di titik dibatalin. Nah, ini saya buktiin. Habis dibatalin pelanggan, ngaruh gak sih, Bang? Nih, sekalian pertanyaan yang sering muncul. Nggak ngaruh. Nih saya bilang, yang penting kalian bergerak. Tuh, jam 6 langsung disamber. Bahkan ini saya sempat nyortir dulu sebelum masuk ini nih. Sempat nyortir dulu. Argo 10.000 tapi 4 kilo, teman-teman. Jemputnya jauh, nganternya juga lebih jauh lagi. Jadi pasti lebih jauh dari nanti kalau saya balik ke rumah itu lebih jauh. Makanya saya sortir lagi. Akhirnya saya dapat ini. Saya jemput. Ini juga lumayan jauh jemputnya nih. Nah, ini lihat ya. Ini kira-kira delaynya lama nggak? Ya masih menitan mah masih wajar lah ya. Tuh masih menitan masih wajar. Nah, ini 1 menit delaynya. Tuh 42.58. Nah, ini saya geser-geser terus, teman-teman ya. Saya itu jarang diem. Nah, kenapa mobile dan geser-geser itu perlu? Ini buktinya saya ada hasilnya semua. Masih di jam masih di jam yang sama, jam 6 kan, masih jam 6. Masuk terus orderan. Nah, jam 7
lewat 7 dapat jam 7 lewat 9, 2 menit. Itu saya nggak pernah diem teman-teman, nggak pernah diem lama gitu artinya. Kalau diem hanya paling lama 5 menit. Nah ini agak jauh nih teman-teman nih. Saya gesernya agak jauh. Ini mulai nih jam-jam ini mulai agak kurang, makanya saya sering geser. Nah ada hasilnya, langsung di hasilnya di sini. Tuh makanya hasilnya agak lama. Ya, saya langsung geser karena pendapatan saya udah nggak di angka 3,5 sampai 400 untuk belakang ini, jadi dia menyesuaikan. Nah terus lagi tuh, yang penting saya mau geser tuh teman-teman tuh, digeser tuh, dia agak lama kan, 10 menit tuh ya, jedanya tuh 10 menit, 19 ke 29 kan 10 ya, tapi nggak sampai berjam-jam yang kalian sering keluhin. Itu buktinya ini saya masih di jam sama nih, jam 8 jam 8 masih ada orderan tuh, bahkan di judulnya jam 8 itu dapat 3 order, 1 2 3 tuh ya kan. Terus saya nggak pulang teman-teman ya, kebetulan anak saya lagi lomba hari ini, pulangnya siang, jadi dijemput sama istri saya pakai motor mertua saya ya. Nah ini saya lanjut terus ya, pulang sempat makan juga nih di jam ini nih, sekitar jam 8 kalau nggak salah. Oh ini saya makan teman-teman nih, jam ini nih lewat 19 nih saya makan nih teman-teman nih, setengah 8-an baru ingat saya, bukan karena delay yang panjang tadi berarti. Nah itu saya tuh lihat tuh agak panjang, udah mulai agak panjang biasa. Itu semua tergantung level pendapatan teman-teman. Kalau level pendapatan kalian masih 200 ya wajar. Level pendapatan saya yang ibaratnya udah lumayan ya, hampir 300 lah ya, itu masih terjadi, cuman kita usahanya gimana. Nah ini saya geser teman-teman dari Hasyim Asyari ke ke Green Lake tuh, baru dapat tuh ya, ini dapat lagi 43. Saya ambilin teman-teman tuh, 12.000 juga saya ambil tuh, 2 menit ya, 3 menit. Ini saya geser nggak diem, geser terus pokoknya ini saya. Saya udah paham saya harus kemana-mananya itu sebelum DO, itu sebelum nyelesain orderan saya udah kepikiran mau kemana nih. Nah setelah ini itu langsung saya geser, nggak lama. Saya siang itu gesernya lumayan. Nah ini tuh lihat tuh, masih di judul yang sama ya, jam 11 ya, 2 lah lumayan, nggak kosong-kosong amat, dapat 2 orderan 1 jam ya. Terus di jam 12, nah ini sholat dulu ya kan, terus tidur nih, sambil tidur kan, habis sholat tidur ini baru on lagi, saya deketin stasiun, dapat Argo 15. Nah ini spotnya kurang bagus nih teman-teman, saya langsung geser ke ke Green Lake lagi. Nah ini kan agak lama tuh kan, hampir setengah jam saya geser ke Green Lake, dapat. Jadi ya ini solusinya geser, bahkan gosen saya ambil, saya pengen dapat gosen hari ini teman-teman, saya nyalain terus dapat Argo 10.000 Tokopedia, ngantarnya antar Green Lake juga deket, masih 2 kiloan saya ambil supaya gosen saya nggak hilang riwayatnya. Soalnya tadi saya di spot gosen nggak nyala, bukan nggak nyala, maksudnya nggak dapet. Saya nyalain di Taman Palem itu nggak masuk, yang masuk malah goret tadi. Nah itu tuh ya, di jam segini tuh kan udah nih istirahat, masuk sholat. Nah ini di jam 4. Nah di jam 4 tuh ada berapa order, 3 order kan. Nah ini maghrib, ini mau maghrib nih. Nah, udah selesai di sini, selesai setelah jam 15, jam 18.16 terakhir. Udah habis itu pulang ya, alhamdulillah dapat 284. Sempat awalnya lumayan agak lama, hampir 45 menit saya keluar dari jam 5.15 sebetulnya. Artinya 45 menit saya hampir ngosong teman-teman, ngonsong. Langsung nyortir saya. Kalau mental udah nyortir ya udah nyortir. Kalau saya nggak mau dikasih Argo 16.000 saya nggak mau gitu. Nggak ketakutan gitu. Nggak bakal dapat order. Buktinya dapat order, malah bisa nyortir lagi sampai di cancel tuh. Itu artinya itu teman-teman ya, poinnya harus sering mobile. Ini udah saya buktiin. Saya jarang keluar, kemarin nggak keluar jam-jam segini nih teman-teman nih.
setelah jam 9. Saya nggak keluar kemarin setelah jam 9, tapi dia masih menyesuaikan pendapatan saya yang sebelumnya. Itu poinnya. Oke? Jadi poinnya yaitu tetap mobile. Jangan takut bensin boros, emang itu konsekuensinya, kita harus sedinamis itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.